PSSI telah menjalani atau memenuhi hukuman FIFA akibat tindakan diskriminasi saat Indonesia menjamu Bahrain dalam pertandingan sebelumnya, sehingga pada tanggal 5 Juni nanti saat Indonesia menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, diharapkan tindakan diskriminasi dari supporter di stadion sebaiknya ditiadakan atau dihilangkan sama sekali, karena bisa berakibat fatal bagi Indonesia untuk pertandingan-pertandingan ke depan nantinya. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita lihat bahwa persiapan melawan Cina nanti sudah dimulai, dan ini kabar gembira karena persiapan menghadapi Cina ini berbeda dengan persiapan-persiapan sebelumnya, terutama bermain di kandang, di mana waktu yang diperlukan sangat sempit, sekitar 3-4 hari. Tetapi untuk menghadapi Cina, tim nasional yang dipimpin oleh Patrick Kluivert dan timnya ada membutuhkan sekitar 2 pekan, 14 hari. Ini saya kira sudah lebih dari cukup untuk merangkai kerjasama tim lebih matang lagi menghadapi Cina. Untuk itu pada hari Senin lalu, seluruh pemain atau sebagian besar pemain bersama tim pelatih sudah berkumpul di Bali, di Gianyar, Bali, untuk melakukan TC. Rencana Patrick Kluivert akan menghadirkan 32 pemain yang kemudian akan diciutkan menjadi 23 pemain pada last minute. Dan beberapa pemain memang belum memenuhi panggilan karena berbagai alasan kendala, terutama pemain-pemain naturalisasi yang bermain di klub-klub di Eropa. Namun sebagian dari mereka juga sudah datang. Ya, katakan saja Miss Hilgers, juga Dean James, Tom Hyatt sudah mendarat di Bali beberapa hari kemarin. Dan ini kabar gembira. Dan Patrick Kluivert dalam beberapa hari persiapan itu sudah melihat kondisi pemain-pemain yang hadir, dan dia cukup gembira karena para pemain semua berada dalam kondisi sangat bergembira dan sangat friendly. Mereka berlatih bersama dengan penuh kegembiraan, dan stamina mereka juga menurut Kluivert cukup baik, sehingga ini bisa membuat Kluivert merancang taktik dan strategi lebih baik untuk menghadapi Cina nanti. Nah, untuk menghadapi Cina nanti, Rai Soccer TV sendiri mungkin pada tanggal 3 atau 4 Juni akan menyorot lebih khusus bagaimana strategi atau susunan pemain yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert dan timnya bagi tim nasional kita. Karena pertandingan itu sangat penting. Indonesia harus merebut kemenangan untuk membuka peluang. Kalau tidak menjadi runner-up di bawah Jepang di grup ini, mungkin ada di peringkat ketiga atau keempat, sehingga itu bisa membuka peluang untuk menduduki posisi keempat nantinya atau ketiga dan lolos ke putaran keempat, membuka peluang untuk menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nah, saya pada kali ini mencoba menyorot lebih khusus tentang sikap diskriminasi penonton di stadion, ya, di mana sebetulnya dalam beberapa konten yang dilakukan oleh Rai Soccer TV, saya sudah mengingatkan pada berbagai pertandingan di kandang agar penonton lebih hati-hati dan lebih bersifat berkelakuan baik di stadion. Namun pada pertandingan melawan Bahrain waktu itu ada teriakan-teriakan diskriminasi di stadion, di mana direkam oleh FIFA, dan FIFA akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Indonesia. Hukumannya tidak terlalu berat tentunya, tetapi Indonesia atau PSSI harus menjalani hukuman tersebut, yaitu pengurangan kuota tiket di stadion sebesar 15%. Dan menurut informasi dari PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI yang mengurus soal tiket, PSSI sudah memenuhi dan sudah menjalani hukuman FIFA itu dengan mengurangi kuota 15%, khususnya di tribun sektor barat dan sektor selatan GBK. Nah, dari tiket yang dicetak sekitar 6.900 tiket lebih, semuanya sudah sold out. Yang terjual
Di luar untuk kuota komplimen yaitu 59.965 sudah sold out hanya dalam 6 hari, yaitu dibuka 15 Mei dan pada 21 Mei sudah ludas dan tidak ada lagi tiket yang terjual yang tersisa sehingga pertandingan tinggal ditonton. Nah, untuk tiketing ini selain tiket yang dijual sekitar 59.965, ada juga kuota komplimen dan sekitar 2.600 lebih itu diberikan kepada sponsorship atau partner. Dan saya kira ini hal yang baik karena PSSI juga perlu menjaga hubungan relasi dengan pihak-pihak yang selama ini ikut mendukung sepak bola Indonesia, terutama tim nasional dalam berbagai kegiatan di dalam negeri. Nah, untuk supporter, sekali lagi, saya mengimbau dan tentu kita semua yang mencintai sepak bola damai, sepak bola fair play, agar sekitar 60.000 nanti penonton di stadion bersikap lebih baik, ya, karena tindakan-tindakan mereka yang bisa membuat Indonesia kena hukuman ini sangat tidak elok nantinya. Nah, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan diskriminasi dari supporter ini, PSSI juga mencoba melakukan beberapa kampanye, antara lain lewat media sosial atau juga beberapa materi di stadion berupa baju kaos atau balon. Itu akan disiapkan dengan narasi-narasi yang positif yang mengimbau kepada supporter agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan diskriminasi atau tindakan-tindakan tidak terpuji di stadion. Karena dengan berbuat lebih baik, selain simpati yang akan kita dapat, ini juga membuat nama baik Indonesia tetap terjaga di forum internasional, terutama di sepak bola. Ya, jadi sekali lagi para supporter, datanglah berduyun-duyun ke stadion, nikmatilah pertandingan yang menarik dari tim nasional kita, dan dukunglah Tom Haya atau Jai Icat dengan teman-temannya agar mereka bermain lebih baik, ya, untuk bisa meraih kemenangan. Itu kira-kira informasi yang perlu disampaikan oleh Rai tentang sikap penonton nantinya, sehingga kita juga yang tidak ke stadion juga bisa menikmati dari rumah lewat siaran langsung dengan santai. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa tetap bersama Bung Yes. Ingat, bola itu bulat, giring terus.